Shalom, selamat pagi luar biasa. Tuhan Yesus dahsyat. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu, Abang dan Kakak, lahir dan di tanah Burju, dimanapun berada, seluruh jemaat dan pengerja GP Moria Jakarta Palangkaraya yang sangat-sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih banyak buat waktunya dan selamat bergabung dalam ibadah online dalam memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Dan kita percaya setelah kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menerima tubuh darah Kristus. Siapapun setiap nama yang menerima tubuh darah Yesus, yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, yang lemah imannya dikuatkan, dan hidupku senantiasa menjadi pelaku firman Kristus dimanapun kita berada, dan tidak standar ganda. Amin. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Pastikan posisi duduk saudara nyaman untuk bisa mengikuti ibadah ini Bapak Ibu. Haleluya, haleluya. Salam Mama Cia di Palangkaraya. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Di pasar Minggu cuacanya cerah Bapak Ibu. Dan hari ini juga negara kita, saudara-saudara kita yang merayakan hari raya, kita ucapkan selamat Natal, selamat Lebaran ya. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, ya, kan? Haleluya. Karena gini, kalau sudah dekat Lebaran, biasanya dekat dengan Natalan nih. Iya. Ya kan, kalau udah Lebaran, pasti Natalan nggak lama lagi. Iya kan, kita Natalan habis itu Lebaran, kan begitu. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Kalau ada kendala teknis audio video, segera japri Bu Gembala ya Bapak Ibu. Salam Bapak dan Ibu Gembala. Sama-sama. Jadi Mama Cia udah makan lontong sayur. Luar biasa. Kirim fotonya aja pun udah sekenyang kita. Ya nggak Mi? Wes. Jadi kita mulai. Mari sini Jo. Ya, kan? Yang lain nyusul ya Bapak Ibu ya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Pastikan posisi duduk saudara nyaman untuk bisa mengikuti ibadah ini. Haleluya. Kalau ada masalah gangguan teknis audio video, segera hubungi Ibu Gembala. Puji Tuhan, puji Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang mempunyai langit dan bumi, kami bersyukur pada pagi hari ini kalau kami boleh hidup semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa, bukan kami yang memilih-Mu, tapi Tuhan Yesuslah yang memilih setiap kami. Kami bersuka cita Tuhan Yesus tinggalkan sorga, turun ke dunia, bukan mencari orang yang benar, bukan mencari orang yang hebat, tapi mencari orang-orang yang berdosa. Agar siapapun orang-orang yang berdosa yang percaya Tuhan Yesus, hidupnya diampuni, hidupnya dibenarkan, hidupnya dikuduskan, hidupnya diberkati, dan jadi berkat bagi sesama, nama Tuhan dipermuliakan. Kami bersyukur dalam ibadah memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, kami diingatkan sebagai orang percaya bahwa Tuhan yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus adalah Tuhan yang berkuasa di bumi dan di sorga. Terima kasih Tuhan Yesus, sama berdoa agar siapapun yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, yang lemah imannya dikuatkan. Kami bersyukur dan kami percaya satu orang percaya bertobat, sesi rumah tangganya pasti diselamatkan, berkumpul di bumi, berkumpul di surga, dan jadi berkat bagi sesama dimanapun kami berada. Kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus, kami percaya Indonesia penuh kemuliaan Allah, Gereja Bethel Indonesia Jemaat Moria penuh kemuliaan Allah, segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Roh Kudus, ambil alih ibadah kami dari awal pertengahan hingga selesainya. Dalam nama Yesus, kami siap untuk memuji menyembah Tuhan, kami siap untuk diberkati. Yang percaya katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama katakan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan,
Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama, give him more, mari angkat suara katakan, betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, Allah di hidupku, tiada yang lain, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia katakan semua bergoncang, semua bergoncang, tak tergoyahkan, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Sekali lagi kita katakan dari awal pujian ini, give him more, mari angkat suaramu katakan, betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang selamanya.
Allah di hidupku, tiada yang lain, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, semua bergoncang, tak tergoyahkan, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, Bapak Ibu di mana saudara berada. Kita bangkit berdiri, mari angkat suara, mari sembah. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, semua bergoncang, tak tergoyahkan, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah, Kau tetap Allah, Kau tetap Allah, Kau tetap Allah. Mari sembah Yesus, mari sembah Yesus, haleluya. Kau tetap Allah kami Tuhan, Kau tetap Yesus yang setia. Terima kasih, terima kasih Tuhan, Kau Allah yang kudus. Oh, Yesus, Yesus, Yesus Tuhan, kami sembah Kau selamanya. Tiada Allah seperti-Mu, besar kasih setiamu Tuhan. Kau yang bela kami, Kau yang sertai langkah kami Tuhan. Kami bersyukur Yesus, kami bersyukur Roh Kudus, kami bersyukur Allah yang kudus. Terpujilah Tuhan, Yesus Kau yang bela kami, Tuhan Yesus Kau yang bela kami Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Bersyukurlah buat kasih-Mu, bersyukur buat tubuh darah-Mu Tuhan. Kau Allah yang hidup selama-lamanya, Yesus Immanuel, Immanuel, haleluya. Kasih-Mu nyata Tuhan, kuasa-Mu nyata di hidup kami. Oh,
kemuliaan-Mu Tuhan, mengasihi bumi. Gibi Moria berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Marilah suaramu, angkat hatimu. Tinggikan dirimu, mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Tinggikan dirimu, mengatasi langit, kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu, kebesaran-Mu, kebesaran-Mu. Sekali lagi, keagungan-Mu, keagungan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Saatnya kami akan diberkati oleh firman-Mu. Urapilah pendengaran kami, urapi pula hamba-Mu yang menyampaikan. Aku berdoa setiap nama siapapun yang mendengarkan firman Tuhan ini dan juga melakukan firman Kristus, hidup kami berbahagia, berbuah, nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Yesus kami percaya, Indonesia penuh kemuliaan Allah, Gereja Betel Indonesia, Jemaat Moria penuh kemuliaan Allah. Yang diberkati Tuhan dan yang siap dengan firman Allah, bersama-sama dikatakan, amin. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Puji Tuhan, Tuhan Yesus dahsyat. Haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Kembali saya menyapa Bapak Ibu dimanapun berada, dari pasar Minggu, dari kediaman kami Gang Kenanga. Saya mengucapkan shalom. Apa kabar? Luar biasa. Amin Bapak Ibu. Sama-sama ikuti kata-kata saya. Masalah saya boleh ada, itu biasa, karena Yesus saya luar biasa. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Pastikan sinyal handphone saudara aman. Kalau ada kendala teknis audio video, segera japri Ibu Gembala. Puji Tuhan. Terima kasih banyak buat waktunya Bapak Ibu yang mengikuti live streaming saat ini, maupun nanti yang offline, jam berapapun Bapak Ibu menyaksikan. Saya percaya berkat yang sama dari Tuhan Yesus Kristus, mujizat yang sama dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita yang senantiasa melangkah dengan iman dalam firman Kristus. Yang setuju katakan amin. Haleluya, haleluya. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu, abang dan kakak, lahir dari Tunda Burju? Saya berdoa kabar baik dari Tuhan Yesus menyertai kita semua. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Udah sarapan belum? Siapa yang dapat ketupat sayur dari tetangganya? Ada? Enggak? Ya sudahlah, turut berduka cita. Haleluya, puji Tuhan. Ya kan? Saudara kalau mau kirim ketupat ke rumah kami boleh. Kalau rumahnya jauh di luar Jakarta, cukup kirim fotonya aja. Diberkatilah Bapak Ibu, puji nama Tuhan. Tema khotbah hari ini adalah Tuhan Yesus naik ke sorga. Jadi dalam ibadah memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke sorga hari ini, 13 Mei 2021. Bapak Ibu jemaat dan pengerja GB Moria Jakarta Palangkaraya, serta saudara seiman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Alkitab telah mencatat dengan jelas tentang kelahiran Kristus, kematian Kristus, kebangkitan Kristus, kenaikan Kristus ke sorga, dan juga berita kedatangan Tuhan Yesus Kristus untuk yang kedua kali ke bumi ini. Amin. Amin. Saya ulangi. Alkitab telah mencatat dengan jelas tentang kelahiran Kristus,
kematian Kristus, kebangkitan Kristus, kenaikan Kristus ke sorga, dan juga berita tentang kedatangan Tuhan Yesus untuk yang kedua kali ke bumi ini, menjemput setiap orang yang percaya. Siapa orang percaya itu? Saudara dan saya. Amin. Amin. Cuman gak ada yang tahu, hanya Bapa di sorga yang tahu. Anak pun gak tahu, kata Alkitab, kapan waktunya. Tapi pasti Tuhan Yesus akan datang kedua kali. Amin. Amin. Jadi pastikan imanmu, imanku senantiasa di dalam Kristus. Ikuti kata-kata saya. Sekali Kristus tetap Kristus. Sekali Kristus tetap Kristus. Sekali Kristus tetap Kristus. Sekali Kristus tetap Sekali Kristus tetap Kristus. Kristus. Sekali Kristus tetap Kristus. Amin. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga menunjukkan bahwa Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita percayai, Tuhan yang kita layani adalah Tuhan yang berkuasa di bumi dan di sorga. Amin. Jadi Tuhanmu, Tuhanku, Allahmu, Allahku, di dalam nama Tuhan Yesus, Dia berkuasa di bumi dan di sorga. Mari kita lihat aja Bapak Ibu. Sama-sama kita buka kita Injil Lukas. Injil Lukas 24 ayat 50 sampai dengan 53. Lukas 24 ayat 50 sampai dengan 53. Dikatakan demikian. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ Tuhan Yesus mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Siapa mereka? Murid-murid Yesus. Ayat 51. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. 52. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Jadi murid-murid Tuhan Yesus itu senantiasa berada dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Ayat 53. Bagianmu adalah senantiasa melekat kepada firman Kristus. Amin Bapak Ibu. Amin. Karena bait Allah itu dan memuliakan Allah. Bait Allah itu bicara apa? Bait Allah itu bicara tubuh kita. Jadi tubuh kita ini tempat bait Allah, bait Roh Kudus. Bagian kita adalah senantiasa merawat tubuh bait Allah ini dengan apa? Dengan menjaga kesehatan, mandi, ibadah, memuji memuliakan nama Tuhan. Amin. Dan juga bekerja. Ya kan, kalau saudaranya doa-doa terus, nggak dari langit turun uang Bapak Ibu. Anakmu butuh susu, anakmu butuh makan, perlu bayar token listrik, kalau nggak mati nanti ini. Perlu beli kuota internet, betul? Jadi kita harus berhikmat, berdoa dan bekerja. Amin. Jadi kalau belum punya deposito miliaran, nggak boleh makan tidur. Dan anak Tuhan warga sorga, lebih-lebih warga sorga itu nggak pernah punya iman makan tidur, tapi punya iman jadi berkat bagi sesama. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Lukas 24 ayat 50 sampai dengan 53. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. 51. Dan ketika Tuhan Yesus sedang memberkati mereka, Tuhan berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Ayat 52. Mereka sujud menyembah kepada Yesus, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. 53. Mereka senantiasa berada dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Jadi seumur hidup kita senantiasa melekat kepada firman Kristus dan juga memuliakan Tuhan. Amin. Amin. Saudara kasih Tuhan, apakah tujuan Tuhan Yesus naik ke sorga? Pertanyaan sederhananya, Tuhan ngapain ke sorga Pak Gem? Iya kan? Iya kan, ini yang kita mau bahas hari ini. Ngapain Tuhan ke sorga Pak Gem? Saudara kasih Tuhan Yesus Kristus, saya mencatat minimal ada 3 tujuan Tuhan Yesus naik ke sorga. Minimal ada 3 tujuan Tuhan Yesus naik ke sorga. Tujuan yang pertama, untuk menggenapi perkataan Kristus. Sama-sama ikuti kata-kata saya. Tuhan Yesus naik ke sorga untuk menggenapi perkataannya. Katakan amin. Ibu Gembala Mamito boleh bantu baca Injil Yohanes 7 ayat 33. Yohanes 7 ayat 33, demikian firman Tuhan. Maka kata Yesus, tinggal sedikit waktu saja aku ada bersama kamu, dan sesudah itu aku akan pergi kepada Dia yang telah mengutus aku. Sekali lagi. Yohanes 7 ayat 33, demikian firman Tuhan. Maka kata Yesus, tinggal sedikit waktu saja aku ada bersama kamu, dan sesudah itu aku akan pergi kepada Dia yang telah mengutus aku. Amin. Maka kata Tuhan Yesus, tinggal sedikit waktu saja aku ada bersama kamu, dan sesudah itu aku akan pergi
kepada Bapa di sorga. Dia maksudnya kepada Bapa di sorga yang telah mengutus Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus menggenapi perkataannya. Amin Bapak Ibu. Itu bicara apa Pak Gembala? Itu bicara bahwa setiap perkataan dalam Alkitab, perkataan Kristus dalam Alkitab pasti digenapi. Amin. Tuhan gak pernah ingkar janji. Tuhan gak pernah ingkar janji. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Amin Bapak Ibu. Amin. Tuhan gak pernah janji langit selalu biru, tapi Tuhan berjanji Dia Immanuel, Allah yang menyertai. Amin. Kalau sudah Tuhan yang berjanji, Tuhan yang berfirman, Dia pasti akan menggenapi. Amin. Pujilah Tuhan, muliakanlah Tuhan dimanapun saudara berada. Amin Bapak Ibu. Jadi apapun situasinya, marilah kita senantiasa untuk tetap memuliakan nama Tuhan. Karena sekali Tuhan berfirman, Dia pasti akan menggenapinya. Jadi Tuhan ke sorga, naik ke sorga karena untuk menggenapi perkataannya. Yohanes 7 ayat 33. Maka kata Yesus. Sama-sama katakan, kata Yesus. Bukan kata murid, bukan kata rasul, bukan kata nabi, tapi kata Tuhan Yesus. Tinggal sedikit waktu saja aku ada bersama kamu, maksudnya kepada murid-murid. Dan sesudah itu aku akan pergi kepada Dia yang telah mengutus aku. Bapak Ibu, kalau sudah Tuhan yang berfirman, Dia pasti akan menggenapinya. Ibu Gembala, 2 Petrus 3:9. 2 Petrus 3 ayat 9. Demikian firman Tuhan. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. 2 Petrus 3 ayat 9. Demikian firman Tuhan. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Amin. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Tuhan gak pernah lalai menepati janjinya. Jadi teruslah percaya firman Kristus. Tunggulah waktunya Tuhan. Karena bukan waktu kita, tapi waktunya Tuhan itu yang terbaik. Amin Bapak Ibu. Aku sudah imani Pak Gem, firman Tuhan. Aku udah imani. Mana kata Tuhan aku sembuh, tapi kok sekarang masih sakit-sakitan. Teruslah imani. Sampai kapan Pak Gem? Sampai saudara sembuh. Katakan amin. Iya, karena waktu Tuhan itu selalu yang terbaik. Ingatlah selalu Tuhan gak pernah ingkar janji. Kalau manusia, pendeta kan juga manusia. Iya kan, pendeta juga bisa ingkar janji. Apalagi jemaat. Iya kan? Pendeta aja bisa ingkar janji, apalagi jemaat. Makanya kita gak perlu kita tinggi-tinggikan manusia di bumi ini. Yang kita tinggikan hanya nama Yesus. Amin Bapak Ibu. Amin. Karena Tuhan Yesus gak pernah ingkar janji. Kalau Tuhan sudah berfirman, Dia pasti akan menggenapi. Amin. Pujilah Tuhan. Amin Bapak Ibu. Amin. Imani apa yang kau baca dalam Alkitab. Makanya berkali-kali kukatakan iman orang Kristen di dalam Alkitab. Bukan dalam kitab Talmud, tapi dalam Alkitab. Amin Bapak Ibu. Kau baca dari Kejadian sampai Wahyu, kau akan menemukan betapa dahsyatnya kuasa Tuhan, betapa dahsyatnya janji Tuhan, betapa dahsyatnya Dia berkuasa di bumi dan di surga. Kalau maut saja sudah dikalahkan, dosa-dosamu sudah dibayar lunas. Karena apa? Karena cintanya kepadamu dan kepadaku. Karena kasih Kristus begitu besar atas hidup dan hidupku. Kenapa? Karena begini, Tuhan itu sabar, panjang sabar. Dia menantikan setiap orang yang jatuh dalam dosa untuk tetap bangkit dan bertobat. Amin Bapak Ibu. Karena upah dosa adalah maut. Makanya berkali-kali saya katakan, sekali Kristus tetap Kristus. Amin Bapak Ibu. Sekali Kristus tetap Kristus. Janji itu janji yang dalam Alkitab ini bukan kepada satu gereja, bukan kepada satu sinode, tapi kepada semua orang percaya. Amin. Iya. Apa yang kau imani, apa yang kau imani ketika kita baca Alkitab, terjadilah. Terpujilah Tuhan. Berikan tepuk tangan dan meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi Ia sabar terhadap kamu karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa.
Kehendak Tuhan Yesus kita nggak binasa. Makanya tetaplah tinggal dalam firman Kristus. Amin. Selama kita tinggal dalam firman Kristus, kita pasti hidup dalam pertobatan. Amin. Dan buah pertobatan itu akan dirasakan oleh orang sekitar kita. Amin. Amin Bapak Ibu? Amin. Iya. Tuhan tahu tidak ada manusia yang sempurna. Itu sebabnya dia tinggalkan surga, turun ke bumi untuk mencari orang yang berdosa, bukan mencari orang yang hebat. Supaya orang yang berdosa percaya Yesus, hidupnya dibenarkan, hidupnya dikuduskan, hidupnya dikaruniakan kuasa. Amin Bapak Ibu. Amin. Jadi kalau kita mendoakan orang sakit sembuh, bukan karena kuasa kita, tapi kuasa Tuhan Yesus. Amin. 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 Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggap sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya kamu semua orang berbalik dan bertobat. 2011 yang lalu, ketika saya masih kuliah S2 MTH di STT Bethel Indonesia di Petamburan, oleh karena kasih karunia Tuhan, saya bisa menyelesaikan 3 tahun kuliah MTH di STT Bethel Indonesia di Petamburan. Bapak Ibu, salah satu dosen saya bilang begini, bapak-bapak dan ibu-ibu, mahasiswa-mahasiswi program pasca sarjana S2 MTH di Petamburan ini, saudara berkhotbah bukan supaya gerejamu penuh sesak, tetapi saudara berkhotbah supaya banyak orang yang bertobat kepada Tuhan. Amin. Jadi sorga itu visinya jiwa. Makanya gereja GB Moria selalu menekankan bahwa saudara itu harus tetap melekat kepada firman Kristus. Karena sorga itu visinya jiwa. Bagaimana mungkin kita bisa ke sorga kalau kita nggak punya iman yang benar, saudara? Harus punya iman yang benar. Iman yang benar yang pertama, saudara percaya Yesus. Iman yang benar yang kedua, saudara imanmu harus dibangun di atas Alkitab. Iman yang ketiga, saudara harus jadi berkat bagi sesama. Sama seperti Tuhan Yesus. Ketika kita perjamuan kudus, Tuhan sudah kasih teladan bagi kita. Anak Tuhan, warga sorga, tidak boleh egois. Harus jadi berkat bagi sesama. Sama seperti Tuhan Yesus yang telah tubuhnya hancur dipecah-pecahkan. Darahnya dicurahkan untuk menebus dosamu dan dosaku karena kasihnya. Amin. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Amin Bapak Ibu. Supaya bertobat. Jadi Tuhan Yesus itu sudah menggenapi perkataannya. Kalau saudara baca kejadian dari kitab Alkitab kita, dari Kejadian sampai Wahyu, saudara akan menemukan bahwa Tuhan gak pernah ingkar janji. Amin. Tuhan gak pernah ingkar janji. Tuhan Yesus tidak pernah ingkar janji. Amin Bapak Ibu. Amin. Iya. Jadi teruslah tinggikan Tuhan Yesus saja. Amin. Agungkanlah Tuhan Yesus saja. Karena hidupmu telah dibayar lunas oleh darah Yesus. Amin. Yang kedua, apakah tujuan Tuhan Yesus naik ke sorga? Saya mencatat minimal ada 3 tujuan Tuhan Yesus naik ke sorga. Yang pertama, untuk menggenapi perkataan Kristus. Yohanes 7 ayat 33. Yang kedua, untuk menyediakan tempat bagi kita yang percaya Kristus. Yohanes 14 ayat yang pertama sampai dengan yang keempat. Mamito, Ibu Gembala, tolong bantu baca. Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan 4. Amin. Demikian firman Tuhan. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Sekali lagi. Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan 4, demikian firman Tuhan. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku,
supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Amin. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepada Tuhan Yesus. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Banyak tempat tinggal. Tempat tinggal dalam bahasa teks aslinya dikatakan mansion. Mansion itu istana, Bapak Ibu. Bukan rumah tipe 21. Bukan tipe rumah RSSSSSSSSSS, saudara, bukan. Yang rumah sangat sederhana, selonjoran aja susah, bukan, saudara. Tapi mansion. Jadi Tuhan Yesus sudah berjanji, Dia ke sorga untuk menyediakan tempat bagi orang percaya. Siapa orang percaya? Saudara dan saya yang senantiasa meletakkan iman dalam Kristus. Amin, Bapak Ibu. Amin. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, mansion, istana. Jadi ini bukan berita tentang fiktif, bukan. Ini berita benar-benar berita tentang janji Tuhan, Bapak Ibu. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Jadi Tuhan ke surga itu untuk menyediakan tempat bagi saudara dan saya yang senantiasa percaya Yesus. Amin, Bapak Ibu. Amin. Ikuti kata-kata saya. Yang statusnya anak mendapatkan warisan. Amin. Ikuti kata-kata saya. Yang statusnya anak mendapatkan warisan. Amin. Kan di bumi aja yang dapat warisan anak kandung, bukan? Anak kandung. Emang ada dapat warisan anak tetangga? Kan anak kandung yang dapat warisan. Jadi kalau saudara mau dapatkan mansion di sorga, tetaplah punya iman dalam Kristus. Amin. Amin, Bapak Ibu. Amin. Karena ingatlah posisinya, hanya yang namanya anak kandung yang dapat warisan. Hanya anak sorga yang dapat rumah mansion di sorga. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Ayat 3. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali. Nah, ini yang saya katakan tadi, Bapak Ibu. Alkitab kita sudah mencatat kelahiran Kristus, kematian Kristus, kebangkitan Kristus, kenaikan Kristus ke surga, dan juga kedatangan Kristus untuk yang kedua kali. Amin? Iya, makanya baca Alkitab. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Amin. Amin? Jelas ya? Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Jadi yang kedua adalah Tuhan Yesus menyediakan tempat bagi kita. Jadi Tuhan naik ke sorga untuk menyediakan tempat. Bukan rumah, mansion, istana. Ikuti kata-kata saya. Kalau saya punya rumah di bumi, saya juga pasti punya rumah di sorga di dalam nama Tuhan Yesus. Amin, Bapak Ibu. Amin. Jadi harus punya iman. Tuhan, janjimu, kalau aku punya rumah di sorga, aku juga pasti punya rumah di bumi. Amin. Aku tidak mau lagi, aku tolak kutu-kutu mengembara. Amin. Hari ini aku boleh kontrak. Mohon maaf, hari ini aku mungkin boleh kontrak. Tapi aku percaya, aku pasti punya rumah milik sendiri. Amin, Bapak Ibu. Amin. Harus punya iman begitu. Saya juga tahu rasanya ngontrak, Bapak Ibu. Awal-awal kami menikah dulu, saya dan istri itu ngontrak. Rumahnya masuk gang, ngontrak, Bapak Ibu. Tapi saya selalu berkata, Tuhan, kalau saya punya rumah di sorga, kalau disuruh di sorga aja Tuhan sediakan tempat bagi saya dan istri, aku percaya di bumi juga aku pasti punya rumah. Amin. Dan sekalipun rumah kami masuk gang, Bapak Ibu, ya kan, di pasar Minggu namanya gang Kenanga, masuk gang rumah kami, gak bisa masuk mobilmu, nyangkut nanti di depan gang. Iya kan, tinggal peot-peot nanti mobilmu kalau masuk ke rumah kami. Nah, saudara kasih Tuhan Yesus Kristus, ingatlah selalu, Tuhan naik ke sorga, Tuhan Yesus naik ke sorga untuk menyediakan tempat bagimu dan bagiku. Amin. Jadi bersukacitalah, bersyukurlah, kita punya Allah yang setia. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Yang ketiga, terakhir, apakah tujuan Tuhan Yesus naik ke sorga? Saya mencatat minimal ada 3 tujuan Tuhan Yesus naik ke sorga. Yang pertama, untuk menggenapi perkataan Kristus. Yang kedua,
untuk menyediakan tempat bagi kita yang percaya Kristus. Dan yang ketiga, untuk mencurahkan Roh Kudus kepada kita. Mamito, Yohanes 14 ayat 25 dan 26. Yohanes 14 ayat 25 sampai dengan 26, demikian firman Tuhan. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Amin. Nah, saudara kasih Tuhan Yesus Kristus, semuanya itu Tuhan Yesus telah katakan kepada kita. Maksudnya kepada murid-murid ya. Pada masa itu, selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu menghibur. Makanya kalau kita lagi susah, lagi sedih, ada gerakan di hati, ayo dengar lagu rohani, ayo baca Alkitab. Itu karya Roh Kudus. Amin Bapak Ibu. Ketika saudara sedang jatuh dalam dosa, saudara akan diingatkan untuk bertobat. Itu karya Roh Kudus. Tiba-tiba saudara jatuh dalam dosa gitu kan. Apalah dosa kau itu? Kau jatuh dalam dosa. Tiba-tiba kau ingat khotbah pendeta Kris Purba. Itu karya Roh Kudus. Bertobatlah. Pak Kris sudah ngomong bertobat ya. Bangkit ya. Jadi 7 kali orang benar jatuh, 8 kali dia bangkit. Jadi bukan perkara dia jatuh, tapi ketika jatuh harus bangkit. Oh iya Pak Kris Purba bilang, kita harus kalau jatuh aku harus bangkit, kita harus bertobat. Itu kayak Roh Kudus. Roh Kudus yang menghibur, Roh Kudus yang mengingatkan. Katakan apa? Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Nah ini, kalau kita nggak ngerti, ada orang sama seperti yang saya lakukan. Kalau ada orang minta nasihat sama saya, minta pendapat gitu, saya tanya Roh Kudus gimana jawabnya? Karena kan kita nggak mau gitu, jangan hikmatnya kita, tapi biarlah itu hikmat dari Roh Kudus. Percaya deh, kalau ada orang yang minta pendapat, minta saran, saya lakukan pertama dalam hati saya berdoa, Roh Kudus, aku harus ngomongin kayak mana ini? Begitu kan, aku nggak tahu kan kayak mana perasaan hati orang itu, kita nggak ada yang tahu, hanya Tuhan dan dirinya yang tahu. Dan hari esok orang itu kan Tuhan yang tentukan. Maka kita nggak boleh menjengkal siapapun, menghakimi, mengutuki, ngecilin orang, nggak boleh. Gitu. Kalau diingatin Roh Kudus, bertobat, jangan ngeyel. Begitu. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Tuh, Tuhan Yesus itu, Roh Kudus yang ngajarin kita. Makanya berkali-kali saya katakan jangan jadi orang Kristen yang sok tahu. Gitu. Jangan sok tahu. Minta hikmat dari Roh Kudus. Tanyalah Roh Kudus. Roh Kudus gimana ini ngadapinya? Begitu. Saya tahu rasanya ketika lagi susah, lagi sedih, ketika merintis di Palangkaraya, ditonjok orang. Waduh, apanya bilang Roh Kudus gimana ini? Sabar, tahan. Waduh, suara kenceng, tahan, gitu. Suara kenceng banget Bapak Ibu. Siapa itu Roh Kudus? Kalau nggak udah bagi saudara, ditonjok bukan kita yang ganteng ini. Tahan. Suara keras banget, tahan gitu. Tiba-tiba saya ingat istri saya lagi berdoa. Aduh, tiba-tiba lagi doa rupanya. Udah, saya bisa gitu. Tiba-tiba, sudah, tahan. Begitu, udah ditonjok, dihasut lagi jemaat. Jangan datang ke Moria. Aduh, minta ampun. Tapi Tuhan membela. Lagi sedih, lagi galau, baca Alkitab. Tuhan membela. Kita dikuatkan. Iya kan? Kata-kata sia-sia orang itu enggak, gimana ya? Tuhan sanggup ubahkan menjadi berkat. Makanya mintalah hikmat, mintalah petunjuk dari Roh Kudus. Roh Kudus akan tuntut kita. Amin Bapak Ibu. Memang dalam hidup kita ini ada aja orang yang aneh-aneh Bapak Ibu yang kita jumpai. Tapi selama kita melekat kepada firman Kristus, hidup kita pasti diberkati. Amin. Kalau ada masalah kendala, kabari ya. Dialah yang akan mengajar segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Begitu Bapak Ibu. Akan mengingatkan kita akan semua yang telah dikatakan oleh Tuhan Yesus. Manusia itu pelupa.
Makanya kita butuh Roh Kudus untuk mengingatkan isi firman Kristus. Amin Bapak Ibu. Kalau firman Kristus katakan yang bisa memisahkan pernikahan itu hanyalah maut, ya nggak boleh bercerai. Nggak boleh cerai hidup orang Kristen. Orang Kristen tidak boleh cerai hidup. Amin Bapak Ibu. Tetapi buktinya Pak Gembala banyak itu yang Kristen yang cerai. Kawin cerai, khotbah lagi. Itu kayak mana? Itu urusannya kepada Tuhan Yesus. Alkitab jelas ya dan amin. Amin Bapak Ibu. Jangan kau tiru orang yang mau masuk ke neraka, kau tiru orang yang mau masuk ke surga. Begitu. Kalau sudah diingatin sama Roh Kudus ini. Makanya buat anak-anak muda yang sebelum kau mau menikah, ada namanya konseling pranikah. Di GBI Moria itu harus mengikuti 8 kali konseling pranikah. Jadi 2 bulan. Nanti kita akan bedah di situ, kita akan dalami terus, kita akan ingatkan terus. Karena pernikahan ini sekali seumur hidup, hanya maut yang bisa memisahkan. Amin Bapak Ibu. Gak bisa yang lain. Saudara mau ngomong apa coba? Kau kawin cerai khotbah, kau mau ngomong apa? Kesetiaan lewat, kekudusan nggak masuk. Mau ngomong apa coba? Kesabaran nggak masuk lah. Tidak ada rumah tangga yang sempurna. Tidak ada rumah tangga yang lebih bahagia. Semua rumah bahagia itu kita yang ciptakan. Jangan tiru-tiru rumah tangga orang. Karena setiap rumah tangga itu unik. Dan ingatlah selalu, rumah tangga yang bahagia di muka bumi ini cuma rumah tangga si Adam dan si Hawa. Tahu kenapa? Karena Adam dan Hawa nggak punya mertua. Itu dia. Itu dia. Jadi ya bersukacita aja. Kalau sudah diberkati di rumah Tuhan, nggak boleh cerai. Apapun alasannya. Amin Bapak Ibu. Nggak boleh cerai. Karena pernikahan itu covenant. Perjanjianmu dengan Tuhan. Kalau kau janji sama Tuhan aja kau ingkari, terus kau mau ngomong apa lagi? Buktinya dia kawin cerai, punya anak. Ya udah urusan. Gini ya. Gini, saudara harus tahu punya iman yang benar. Makanya berkali-kali saya katakan harus punya iman yang benar. Kalau ada orang jatuh dalam dosa, dia nggak taat dengan firman Tuhan, tapi hidupnya baik-baik aja. Karena Tuhan punya waktu untuk ngurusin orang ini, saudara. Siapapun saudara, semuanya punya waktu untuk diurus sama Tuhan. Tunggu aja tanggal mainnya Tuhan. Amin Bapak Ibu. Yang kedua, itu membuktikan bahwa Tuhan yang kita sembah dalam nama Yesus penuh kasih. Dia menunggu orang untuk bertobat. Amin. Jadi kalau sudah kawin cerai, bertobatnya harus kembali ke istri yang pertama. Amin Bapak Ibu. Kalau istri pertama udah nikah lagi, harus dia putuskan, dia berpisah dari suaminya itu, dia harus kembali lagi. Begitu urutan yang benar. Gak mungkin lah, bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Masalahnya kau mau jadi pelaku firman Tuhan atau tidak. Itu bagian saudara. Amin Bapak Ibu. Untuk mencurahkan Roh Kudus kepada kita. Jadi Roh Kudus itu menghibur. Ya kan, Roh Kudus itu mengajarkan kita. Roh Kudus juga mengingatkan kita akan firman Kristus. Karena manusia suka lupa. Amin. Amin. Jadi Bapak Ibu, tema khotbah hari ini adalah Tuhan Yesus naik ke surga. Kita ambil dari Lukas 24 ayat 50 sampai dengan 53. Pertanyaannya, apakah tujuan Tuhan Yesus naik ke surga? Minimal ada 3 tujuan Tuhan Yesus naik ke surga. Yang pertama, untuk menggenapi perkataan Kristus. Injil Yohanes 7 ayat 33. Yang kedua, untuk menyediakan tempat bagi kita yang percaya Kristus. Injil Yohanes 14 ayat yang pertama sampai dengan yang keempat. Dan yang ketiga yang terakhir, untuk mencurahkan Roh Kudus kepada kita. Yohanes 14 ayat 25 sampai dengan 26. Amin. Pulau Irian, Pulau Cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Pergi ke Cikini cari kopi manis. Bapak Ibu sampai bertemu kembali dengan pendeta Kris yang manis. Saudara kasih Tuhan, dimanapun kau berada, khususnya buat ada teman juga saya di Facebook saya ini yang merayakan hari raya Lebaran hari ini, ada pantun buat saudara. Ikan kakap, ikan patin, mohon maaf lahir dan batin. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Sebelum kita diberkati oleh
oleh tubuh darah Kristus, mari kita bersatu dalam doa kembali. Tuhan Yesus, kami telah mendengarkan firman-Mu. Saatnya kami akan menerima tubuh darah Kristus. Tuhan, meteraikanlah firman-Mu dalam loh, hati, dan pikiran kami. Tuhan Yesus, kami berdoa, siapapun setiap nama yang menerima tubuh darah Kristus, yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, yang lemah imannya dikuatkan. Di dalam nama Yesus yang percaya katakan, amin. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Siapkan perjamuan kudus di rumah kita masing-masing. Ibu Gembala boleh bantu baca 1 Korintus 11 ayat 24 dan 25. 1 Korintus 11 ayat 24. Demikian firman Tuhan. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jadi yang kita lakukan hari ini adalah untuk mengingat apa yang telah Tuhan Yesus lakukan di atas kayu salib. Mari kita bangkit berdiri, kita angkat hosti yang akan dibentuk menjadi tubuh Kristus. Angkat tinggi-tinggi ucapan iman, sama-sama ikuti doa saya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya inilah tubuh Kristus. Tubuh Kristus yang tertombak tertikam di atas kayu salib untuk menyempurnakan tubuh jiwa raga roh kami. Kami percaya berkat tubuh Kristus kami sehat sempurna, menang atas virus. Dalam nama Yesus yang percaya inilah tubuh Kristus. Amin. 1 Korintus 11 ayat 25. 1 Korintus 11 ayat 25. Demikian firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Amin. Jadi yang kita lakukan adalah untuk mengingat apa yang telah Tuhan Yesus lakukan di atas kayu salib. Amin Bapak Ibu. Amin. Mari kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Yesus. Ucapan iman, sama-sama ikuti doa saya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya inilah darah Yesus. Darah Yesus yang tertumpah tercurah di atas kayu salib untuk membayar lunas dosa pelanggaran kami. Berkat darah Yesus dari ujung kepala sampai ujung kaki kami ditahirkan, dikuduskan, disempurnakan. Dalam nama Yesus segala kutuk, segala kelemahan kami sudah diselesaikan di atas kayu salib. Berkat darah Yesus kami dikuduskan, dibenarkan, diberkati dan jadi berkat bagi sesama. Berkat darah Yesus kami hidup benar, hidup dalam pertobatan, tidak standar ganda. Dalam nama Yesus kami percaya, kami disayang Tuhan. Dalam nama Yesus inilah darah Yesus. Amin. Mari kita minum, inilah darah Yesus. Tetap bangkit berdiri Bapak Ibu, mari angkat tanganmu tinggi-tinggi dua-dua, sama-sama kembali ikuti doa saya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur hari Kamis 13 Mei 2021 dalam ibadah memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kami telah menerima tubuh darah Yesus. Kami bersyukur buat kebaikan dan kemurahan Tuhan. Kami percaya apa saja dikerjakan oleh kedua tangan kami, Tuhan Yesus pasti buat berhasil. Hidup kami diberkati, berkumpul di bumi, berkumpul di surga, terus naik, terus maju. Kami tolak kegagalan, kami diberkati dan jadi berkat bagi sesama. Nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Berikan tepuk tangan yang mulia bagi Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Puji nama Tuhan Yesus. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan, sudah bersatu dengan tubuh darah Kristus. Saatnya kita akan mendengarkan pengumuman yang akan disampaikan oleh Ibu Gembala. Tuhan Yesus memberkati. Pengumuman, Shalom jemaat dan pengerja Gereja GBI Moria Jakarta Palangkaraya serta Bapak Ibu yang berteman di Facebook Bapak Gembala. Kami mengucapkan terima kasih atas waktu dan dukungannya telah mengikuti ibadah online memperingati kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga. Kiranya firman Kristus yang disampaikan boleh menjadi berkat bagi iman kita masing-masing dan segala pujian hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus saja. Amin. Sebagai pengumuman, kami mengundang kembali Bapak, Ibu, Saudara seiman untuk mengikuti rangkaian ibadah hari ke depan, yaitu ibadah raya online GBI Moria, Minggu tanggal 16 Mei 2021 pukul 10 waktu Indonesia Barat, live Facebook disertai perjamuan kudus. Bagi putra-putri Bapak Ibu dapat mengikuti ibadah Moria Kids setiap hari minggunya
pukul 9 waktu Indonesia Barat via Zoom. Link daripada Zoom bisa dilihat pada iklan ibadah. Dan bagi sahabat kaum muda, silakan mengikuti renungan firman Tuhan dalam ibadah Moliah Youth setiap hari Minggu pukul 13 waktu Indonesia Barat di YouTube channel Kris Konali Purba. Pengumuman yang kedua, visi misi Gereja GBI Moria. Visi GBI Moria adalah membangun iman jemaat dalam kebenaran firman Tuhan dengan misi melangkah dengan iman. Pengumuman yang ketiga, kami memahami keadaan ekonomi pada saat ini, maka dapat kami sampaikan persembahan cukup dengan doa. Doa kami kiranya Tuhan Yesus Kristus senantiasa memberkati kesehatan, rumah tangga, pekerjaan, karir, penjualan, kebun, dan toko saudara. Amin. Dan pengumuman yang keempat, kami senantiasa mengingatkan Bapak Ibu Saudara sekalian untuk senantiasa mematuhi protokol kesehatan, yaitu 5M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Demikianlah pengumuman dari kami, salam sehat selalu, teruslah melangkah dengan iman dan jadilah berkat bagi sesama dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Mamito. Sapa-sapanya nanti ya Bapak Ibu setelah doa berkat. Haleluya. Mari kembali kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh diberi kesempatan tahun ini untuk mengikuti ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Terpujilah Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Tuhan, kami bersyukur buat pemeliharaan-Mu. Kami bersyukur untuk anugerah yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan senantiasa menyertai, memberkati, mengurapi setiap kami, khususnya seluruh jemaat dan pengerja GBI Moria Jakarta Palangkaraya. Terima kasih ya Tuhan, Kau sungguh baik, Kau sangat baik. Berkati juga gereja GBI Moria, baik yang ada di Jakarta maupun di Palangkaraya. Kami percaya pemeliharaan Tuhan dahsyat, dan Tuhanlah yang menjadi pembela bagi gereja Betol Indonesia Jemaat Moria, baik Jakarta maupun Palangkaraya. Terima kasih Tuhan, hamba berdoa siapapun setiap nama yang setia mendukung gereja GBI Moria, kiranya Tuhan Yesuslah yang membalas ribuan kali ganda. Tuhan Yesus berkatilah mama mertua dari Bu Tata. Kami berdoa Tuhan Tambi Tundan sehat selalu, umur panjang, diberkati kesehatannya, paru-paru sehat, ginjal sehat, jantung sehat, pencernaan sehat, seluruh organ tubuhnya sehat sempurna dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa buat Boto kami, kita Guru Purba bersama Lai, diberkati Tuhan rumah tangganya bisa jadi jenderal, nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan berkati Abang Kep bersama dengan Mama Juragan Kelotok, bersama dengan Kakak Bella, Ade Eci, diberkati rumah tangga hambamu ini, berkumpul di bumi, berkumpul di surga, usaha pekerjaan diberkati berhasil, terus naik, terus maju, segala penghalang dihancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa buat siapapun jemaat yang sakit oleh bidur-bidur Yesus, mereka pasti sembuh, pasti sehat, umur panjang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa buat Mama Bos, Dewita, Graziela bersama dengan keluarga diberkati oleh Tuhan dalam nama Tuhan Yesus, dijauhkan dari segala mara bahaya, dijauhkan dari segala virus. Kami juga berdoa buat Ibu Ginting bersama dengan Bapak Kaban yang ada di Bekasi. Tuhan berkati dalam nama Tuhan Yesus, usaha dagangan sayur kolnya diberkati oleh Tuhan. Putra-putrinya sehat selalu, umur panjang dalam nama Tuhan Yesus. Amang Jongki Sibarani yang ada di Medan juga diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, Engkau berkati juga siapapun setiap nama yang selalu mendoakan gereja GBI Moria Tuhan. Setiap doa-doa mereka kiranya Tuhan yang mengabulkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Setiap siapapun yang berniat jahat dihalau. Setiap kata-kata kutuk, kata-kata sia-sia yang diarahkan kepada kami, kiranya Tuhan Yesus gantikan menjadi berkat berlimpah-limpah. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami bersyukur untuk kebaikan dan kemurahan-Mu. Berkati siapapun yang setia, pengerja-pengerja di GBI Moria Jakarta Palangkaraya yang setia mendukung GBI Moria, setiap jeri lelah mereka Tuhan yang perhitungkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat kebaikan dan kemurahan-Mu. Berkatilah Indonesia dari Sabang sampai Merauke, penuh kemuliaan Allah. Bapak Jokowi bersama keluarga diberkati, Bapak Wapres bersama keluarga diberkati,
seluruh kabinet menteri bersama keluarga diberkati oleh Tuhan. Hamba juga berdoa bagi Ibu Sri Mulyani, Menteri Keuangan kami, diberkati oleh Tuhan bersama dengan keluarga, diberikan hikmat dalam mengatur keuangan negara kami. Begitu juga dengan Amang Luhut Panjaitan bersama dengan keluarganya, diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, kami bersyukur buat kebaikan dan kemurahan-Mu, di mana Tuhan telah mengajarkan kami doa yang sempurna, itu doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Anak-anak Tuhan dimanapun berada, angkat tanganmu tinggi-tinggi dua-dua, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat ini sepenuhnya hanya di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang diberkati Tuhan yang percaya bersama dengan saya, mari katakan amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Puji nama Tuhan, ibadah online memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke sorga pada hari Kamis 13 Mei 2021 boleh selesai. Maju terus dalam Tuhan Bapak Ibu, teruslah melangkah dengan iman, dan jadilah berkat bagi sesama. Nama Tuhan dipermuliakan. Horas menjua-jua. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saatnya mau sapa-sapa dulu ya Bapak Ibu. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Haleluya, Tuhan Yesus dahsyat. Salam Mama Cia di Palangkaraya, salam Bapak dan Ibu Gembala, sama-sama. Salam buat Abang ya, Papa Cia, Priscila sama Mama Priscila ya. Iya. Tuhan berkati. Ibu Yepta. Iya, sama. Mari kita berdoa buat Ibu Yepta, karena Ibu Yepta hari ini berulang tahun. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa bagi Ibu Yepta, Mama Iyo yang hari ini berulang tahun, usia bertambah. Kami percaya berkat hikmat kuasa kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa baru atas kehidupan Ibu Yepta, Mama Iyo. Tuhan berkati Ibu Yepta, apa yang dikerjakan senantiasa berhasil, terus maju dalam Kristus, terus mengandalkan Kristus, nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Amin. Berikan tepuk tangan yang meriah. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya serta mulia, serta mulia, serta mulia. Tuhan berkati Ibu Yepta. Palangkaraya. Udah dikirim ya? Iya. Kuenya, kue apa ini? Iya, adalah paket. Paket ulang tahunnya udah dikirim ya, bukan dari Jakarta. Ibu Gembala pesan, ada warung nasi anak Tuhan di sana, pesan buat Ibu ya, tetap dikirim ya. Udah disampai? Lagi hujan di sana. Oh lagi hujan di Palangkaraya, ya ampun. Iya, lagi hujan deras. Hujan deras. Mungkin habis hujan deras, nanti abang Siang ini kok. Gojeknya nganterin ya. Dari kita pesan buat Ibu Yepta, khusus buat Ibu Yepta dimasak. Tuhan berkati Ibu Yepta ya. Salam Ibu Yohana, Tuhan berkati. Mama Ervan. Salam buat Papa Ervan. Sama Maria, si kembar, ya kan? Dan Tuhan berkati. Ervan. Ya. Shalom. Shalom. Mama juragan kelotok. Oh iya, juragan kelotok. Ada yang nonton, Rosman. Selamat merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga buat Pak Ibu Gembala. Amin, amin, amin. Sama-sama. Makasih banyak Mama Juragan yang baik hati. Salam buat Abang Kep dan Kakak Bella sama Kak Ade Eci ya. Tuhan berkati.
Iya, sinyal kurang bagus. Palangkaraya hujan dari tadi malam. Oh, luar biasa. Hujan berkat ya. Gak apa-apa lah. Palangkaraya hujan supaya jangan itu kebakaran hutan. Harus hujan lah ya. Biar nggak ada asap. Tapi kan enak juga hujan itu kan. Jadi sejuk tidurnya. Ada Mama Monik. Mama Monik. Nonton. Salam Abang Noval. Selamat merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus surga. Amin. Abang Noval ada ketupat nggak di rumah? Lontong sayur. Ada ketupat nggak Bang? Nggak ada. Ih, kok sama? Nggak apa-apa. Yang penting kan kita nonton aja lah. Bu itu yang masak ketupat. Bu Mama Cia itu Mama masak Cia. yang masak ketupat. Mama Cia Iya. bilang orang lain yang lebaran, aku yang repot-repot masak ketupat. Nggak apa-apa Bu Yepta, Bu Mama Cia. Kita lihat aja pun udah senang ya. Iya, posting aja terus. Abang Noval, Tuhan berkati ya. Salam buat Boto Evi Boru Purba. Susah-susahnya ya Bang ya. Tuhan berkati Abang Noval, kebunnya di Bogor. Tuhan berkati jahe merahnya diberkati oleh Tuhan. Bertumbuh sempurna, nanti panen bisa hasilnya maksimal. Begitu juga dengan peternakan ikannya Tuhan. Tuhan berkati agar nanti ikannya sehat-sehat, tidak kena bakteri. Tuhan tolong, Tuhan berkati, dan Tuhan cukupkan setiap kebutuhan untuk kebun dan peternakan ikan Bang Noval bersama dengan Boto Evi Boru Purba dalam nama Yesus. Amin. Tuhan berkati. Bapak Ibu, saya di Palangkaraya itu pelihara ikan lele. Gitu. Udah gede-gede lelenya, udah ya 2 kali inilah lelenya. Nanti 2 bulan lagi, 1,5 bulan lagi lah itu akan panen. Jadi panen pertama lelenya itu nanti buat jemaat ya. Iya. Buat jemaat di Palangkaraya ya. Jadi Hasil jemaat bisa makan ya. Nanti sore saya posting itunya kolamnya. Udah ada di belakang rumah Bung Masmur. Saya dari 3 minggu lalu udah pelihara ikan lele. Gitu. Karena udah puji Tuhan ikan lelenya sehat. Enggak diterpal Bapak Ibu, tapi langsung di tanah. Gitu. Karena kan di belakang rumah Bung Masmur itu agak luas. Jadi saya minta tolong dibikinin kolam langsung di tanah. Jadi ikannya di situ di tanah, nggak ya pakai terpal. Jadi menghemat juga kan, nggak membuat Bung Masmur repot kan, ganti air. Kalau di tanah kan dia langsung sehat lah ya. Puji Tuhan. Nanti ya 1,5 bulan lagi lah ya. Itu panen lele, nanti panen yang pertama ucapan syukurnya, perpuluhannya untuk Tuhan, sama ya caranya dibagi buat saudara lah ya. Jemaat di Palangkaraya ya. Makan lele saudara ya di sana ya. Berapa Gizi bulan? sehat. Berapa 2 bulan. 2 bulan panen. 2 bulan panen. Oh. Begitu. Nanti Bung Masmur yang ini 2 bulan berarti bulan apa? Panen makan lele bersama. makan lele. Mereka jemaat di Palangkaraya kapan ya? Sekarang kan bulan Mei. Mei ya. Kalau nggak akhir Juni, awal Juli lah. Makan lele bersama. Ah, Foto ya. Ada yang bikin. dikirim ya. lele. Ada yang bikin. Nanti diantar ke rumah saudara, dibagi-bagi. Tapi udah. Nggak tahu. matang. Saya pertama tuh piara tuh udah ada 250 ekor ikan lelenya. Nggak tahu nanti jadi berapa itu. Ya kan nanti ya bagi-bagi lah, nanti Bung Masmur yang ngatur. Ya, saudara makan lele ya di sana ya. Tapi tunggu waktu bulan depan ya. Akhir kalau nggak awal Juli lah makan lele. Awal Juli aja kali ya. Pas minggu pertama kan. Hah? Makan lele. Pesta lele. Makan lele jemaat Palangkaraya luar biasa. Pecah lele. Makanannya pelet Bapak Ibu, bukan dari septic tank. Enak aja. Bersih dong. Kita kasih makan pelet. Makanya ya puji Tuhan lah. Semoga gemuk-gemuk kayak pipi ya. Hah? Gemuk-gemuk Pastilah. kayak pipi. Gembalanya Jemur Hati pasti lelenya kan gemuk-gemuk. Biar montok. Lelenya gemuk-gemuk. Puji montok. Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Ya begitu deh. Semua sudah sapa-sapa ya. Malam sudah duluan makan ketupatnya. Oh, Luar yang biasa. paling Lebaran. Abang Noval tuh luar biasa. Oh, udah duluan dia makan ketupatnya.
Embo di Manado. Minal aidin wal faizin Embo. Apa lagunya? Embo lagunya gelas-gelas kaca. Aduh, Embo, Embo. Embo dapat salam dari Mama Kelotok. Dia foto sama kakaknya. Oh gitu. Mau juragan Kelotok. Wih, Mama Bos. Mama Bos Judith Sumbayang. Ah, ini banyak kali usahanya loh. Orang Siantar satu ini. Oh ya. Iya. Mamanya itu, Inang ini ketua DPC Gerindra Siantar. Si Inang anggota DPRD. Tuhan berkati itu kami Mama Bos Judith Sumbayang bersama Lae dan putra sematawayangnya diberkati oleh Tuhan, usaha pupuknya diberkati, usaha kuliner Astro diberkati oleh Tuhan, live musik dalam nama Yesus kami berdoa Tuhan berkati Mama Bos Judith Sumbayang sehat-sehat selalu bersama Lae, apa yang dikerjakan berhasil, kami tolak kegagalan, karyawannya diberkati dan Astro Marihat diberkati oleh Tuhan, sukses berhasil, dijauhkan dari segala virus, semua tamu-tamu diberkati oleh Tuhan dalam nama Yesus. Amin. Amin. Horas Siantar, salam buat Inang ya. Mamanya Wonder Woman nih. Oh, artis. Bukan. Wonder Woman-nya itu orang ini kan bersaudara perempuan semua. Bapaknya meninggal masih kecil-kecil. Tapi Inang itu nggak nikah lagi. Wow. Semuanya sarjana. Wow. Ada yang dokter gigi, adiknya ada dokter gigi. Oh ya. Iya. Itu ini dari ITB lulusnya. Pada pinter-pinter ya. Pintar lah. Kayak Inang itu. Inang itu sekarang jadi ini anggota DPRD di Siantar. Dulunya belum ada nggak? Iya. Oh ya. Hebat kan, Wonder Woman. Wow, inspirasi. Let to the bye. Makanya ketupat dong, Pi. Tuh, Bang Novel aja udah makan ketupat. Iya, apa-apa lah Bang Novel makan ketupat juga. Bang Novel dikit-dikit Bang Novel makannya. Bang Novel kan diet. Iya. Paling suruh Oma yang ngabisin. Mama Kapitong Tuhan berkati. Salam Mama Kapitong lebaran jaga. Oh. Jaga lapas. Iya. Minal aidin wal faizin ya Mama Kapitong. Mohon maaf lahir batin. Tetap semangat ya Mama Kapitong, jaga itu saudara-saudara kita yang masuk LP, kasihan. Tuhan yang berkati Mama Kapitong bersama Le Henry. Tetap semangat pagi luar biasa. Boto Rosma Bolu Purba Tuhan berkati Mama Monik bersama Le Tantamunan bersama dengan Monik di Muara Angke. Ibu Yuli Lesarkis di Serpong, Tuhan berkati Lesarkis, salam buat keluarga ya. Ibu Yuli Kaligis di Cikarang, Tuhan berkati. Ibu Guru Yerna yang baik hati, Tuhan berkati Ibu Guru Yerna bersama suami, putra putri diberkati Tuhan, sehat selalu, umur panjang, dijauhkan dari mara bahaya dalam nama Yesus. Amin. Hah? Nah ini adiknya juga nih, Astrid Sumbaya. Oh, adik kakak. Ini juga. Pantes namanya sama ya. Nama belakangnya. Sumbaya. Alumni SMA Budi Mulia orang ini semua. Orang Batak, Pi. Batak, Simalungun kayaknya. Oh. Sumbaya. Banyak itu. Tuhan berkati itu Astrid Sumbaya. Adiknya itu Mama Bos Judi Sumbaya. Iya. Adiknya tuh lagi dokter di dokter gigi. Siapa namanya ya? Nama adiknya itu dokter gigi. Temenku juga. Yang dokter gigi. Dia di Kelapa Gading. Oh. Tinggalnya di Kelapa Gading. Iya. Di Astrid Sumbaya. Bukan di Siantar. Oh, di Siantar. Cantik ya kalau ke Batak. Cantik. Loh, orang Siantar itu cantik nih, ganteng-ganteng kayak aku lah. Iya sih. Kata Ibu Gembala, let's the bye. Aduh, Mimo. Pokoknya orang Siantar itu cantik-cantik, manis-manis, susah untuk dilupakan pokoknya. Ada dengan dokter ini, siapa sih namanya?
yang dokter satu tuh anaknya adiknya si Ito kita ini, mama bos Judi Sumbaya. Oh dia mama AB, mom AB Panjaitan Judi Sumbaya. Pokoknya dokter lah, dokter gigi di Kelapa Gading prakteknya. Katanya sih Anta. Yang adiknya yang dokter. Hmm. Gitu. Dokter gigi di Siantar. Di Kelapa Gading, bukan si Astrid. Siapa sih namanya? Kalau ini di Siantar kayaknya nih. Si Judith Sumbaya. Bukan, kalau Judi di Siantar. Siapa sih namanya itu? Oh, nama inang itu Neti Sianturi. Nama inang itu Neti Sianturi. Mamanya. Jadi si mama bos Judi Sumbaya itu kakaknya. Adiknya dia tinggal di Siantar. Adiknya Astrid Sumbaya tinggal di Siantar. Kalau nggak salah di Siantar orang tinggal. Nah, satu lagi adiknya si itu ada yang itu dokter tapi di Kelapa Gading. Oh. Nah, lupa namanya siapa. Berteman juga di Facebook Pipi ya. Si Bu Dokter, lulusan Unpad. Pintar-pintar loh anak inang ini. Jadi Orang Siantar itu pintar-pintar mungkin karena sering makan itu kali. Makan andaliman. Andaliman. Jadi kan lancar peredaran darah. Pintar-pintar, jago matematika mereka ini. Kak Emma, Manurung Tuhan berkati. Wah, ada Boto Sanasi Gomondrong. Boto selamat memperingati kenaikan Tuhan Yesus ya Boto. Nah ini jurusan IPB Bogor. Orang Siantar itu ganteng-ganteng, cantik-cantik, susah untuk dilupakan. Pintar-pintar dan rata-rata kuliahnya di Jawa. Ada lucu nggak sih? Hah? Orang Siantar tuh. Wih lucu kali orang Siantar itu lucu. Tuhan berkati Boto kami Sanasi Gumonrong bersama dengan suami, putra-putri diberkati oleh Tuhan. Kedai Kopi Horja diberkati, sukses berhasil. Tuhan berkati seluruh karyawan Kedai Kopi Horja dan pelanggan-pelanggannya juga diberkati dalam nama Yesus. Amin. Salam berkeluarga ya Boto. Haleluya. Ada Ibu Clara, Clara siapa nih? Clara. Ibu Clara. Siapa sih Clara? Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Semua sudah sapa-sapa ya Bapak Ibu. Haleluya, haleluya. Sampai jumpa lagi hari Minggu ya Bapak Ibu. Jam 10 pagi. Live streaming Facebook. Nah, gitu dia. Kriskon Ali Purba. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Semua sudah disapa-sapa Bapak Ibu. Dan saya berdoa biarlah kasih karunia Tuhan menyertai kita semua. Maju terus dalam Tuhan. Dan jangan lupa Bapak Ibu untuk senantiasa mengikuti protokol kesehatan. Terima kasih banyak buat Bapak Ibu yang setia di rumah, tidak kemana-mana, bukan nggak punya uang, tapi karena mendukung pemerintah untuk tetap di rumah. Amin. Saya mengucapkan terima kasih banyak. Saya berdoa Bapak Ibu tetap sehat, kuat, umur panjang, sesi rumah tangga kita tetap di rumah, gitu kan. Tapi buat jemaat yang harus keluar cari makan, seperti jemaat kita kan kalau nggak kerja nggak makan Bapak Ibu. Ojek online gimana coba? Usaha bakmi. Yang jualan mie ayam kalau nggak jualan keluar rumah nggak makan. Isi bensin. Iya kan? Saya dan Ibu Gembala bukan pengusaha yang punya pabrik 10. Yang punya Indomie 10 di dapur adanya saudara. Indomie 10 berapa itu? 10 Indomie kan? Bukan Indomie lagi, mie sedap. Iya, karena dapat hadiah. Karena Ibu Gembala ke Alfamart beli Indomie. Enggak Indomie, mie sedap. Mie sedap itu hadiahnya box yang buat dia, Indominya buat mie sedapnya buat saya. Ada itu. Makan Indomie. Cuman kemarin kita makan itu ya, makan minum kopi di tempat itu di masakan Manado. Soalnya ada yang kangen mau ke Manado, mau ke Juragan. Oh, Juragan komentar, perlu ditemani nggak? Ayo Juragan temani. Tapi lebih enak tuh di Manado langsung ya, lebih manis. Aduh, puji Tuhan, suka cita sekali. Manado enak-enak.
Tuh, Ibu Mami tuh bilang masakan Manado enak-enak. Masakan orang Dayak juga enak-enak kok. Enak-enak masakan orang Dayak. Ya kan, ikan bakarnya, Bakar patin. ikan patin. Enak lah. Kampung lauk itu. Kalau ke Palangkaraya jangan lupa ke Kampung Lauk. Gitu. Sayurnya. Tapi kalau aku ke Palangkaraya nggak akan pernah lupa ke rumah Mama Cia. Tahu kenapa? Karena makanannya enak. Bu Yeta juga udah siapin. Kalau Bu Yepta mah buat sekolah minggu dia cocok. Untuk makan siang rumahnya Bu Mama Cia. Saya sama si Masmur itu, Bu Masmur. Aduh gitu ya. Puji Tuhan, sampai jumpa hari Minggu ya Bapak Ibu. Tetap semangat, maju terus dalam Tuhan. Tuhan Yesus berkati. Haleluya, haleluya, haleluya.